Untungnya untuk late game mereka udah nge-secure karena 1-1. Jadi setidaknya bisa mengeluarkan early-nya ada Dairat. Dan selanjutnya Irritel. Yes, bakal ada heavy crossbow yang keluar ya dari Udah Irritel. diomongin tadi ya Om. Yes, dan juga ada Rafaela. Nah, ini balik lagi. Kalau kita melihat dengan adanya dua Rafaela yang dimiliki oleh RQ House, mereka harus berhati-hati karena ini bisa ditarik ulur oleh Irritel. Karena Irritel sendiri dia bisa jalan sambil ngasih damage. Yes. Dia adalah tipe hero seperti itu. Belum lagi pastinya spell yang dipakai ini adalah sprint. Jadi Kejar. bakal dikejar terus-terusan juga dan ini masih menyimpan satu hero terakhir sebagai mid laner. Oh, saya suka Kagura ya. Kangen juga lihat Kaguranya Lemon ya. Iya, kangen juga ngeliat Kaguranya Lemon. Untuk Tapi di area. ada Yip. Oke. Finally Yip. Finally Yip. Dan bagus juga sebenarnya untuk Yif karena gak ada akses untuk keluar dari zona real world manipulation. Kita lihat apakah ke altarnya akan memang tepat waktu. Kali ini tidak ada Valentina. Tidak akan ada ke altar di tim lawan. Ini dari tim Bang Pior, ada Awa, nih ada Kak Gebi, no, ada Kak Ica juga tadi, ada Lydia juga nih ha. Kenapa ini kesambet landak semua apa gimana ini kenapa begitu? Jadi landak semua. Jadi landak gemoy memang semua. Bidadari Onyx. Tapi ini dia kita akan segera masuk ke dalam game yang ketiga untuk Royal Derby. Onyx menghadapi RRQ Hoshi Soul. Berikan dukungan kalian sebanyak-banyaknya mulai dari MPL Arena mana suaranya. Dan untuk teman-teman di rumah jangan lupa ramaikan kolom komentar dengan dukungan kalian. Dengan sepenuh hati tentunya karena kita akan segera masuk ke dalam Land of Dawn. Yap, langsung aja Royal Derby game yang ketiga pembuktian. Leg pertama akan menjadi milik siapa? Sabar dulu. Sabar ya, sabar. Sabar dulu guys. Sabar dulu. Kita tunggu supaya tidak ada faktor ketiga Benar. yang akan mengganggu perjalanan kita di Royal Derby nanti. Yap. Iya. Tapi sekarang ya, balik lagi untuk dari sisi draft team fight-nya, kemungkinan besar mereka karena waktu ada call out yang ori gitu loh. Lu ada beberapa player lama juga nih kesorot. Ininya masing-masing dan semoga tidak akan ada gangguan lagi nantinya. Kyrie dan juga Albert masih menunggu adanya perebutan retribution antara kedua player kali ini. Yap, Tara sekarang kita lihat lagi Keyboy bergerak langsung ke bagian bawah. Mencoba untuk melindungi ke arah satu court laner dirinya, satu max pad dirinya yang memang sudah diisi oleh cewek yang menggunakan Irritel. Irritel yang akan dibawa kali ini bakal jadi satu power juga pastinya. Kalau kita ngelihat VN di early emang tipis banget untuk seorang Diki. Tapi efek dari bomnya ini mungkin bakal memberikan impact ke arah Keyboy dan juga cewek. Skylar harus mundur terlebih dahulu dengan early power dari Keyboy dan juga cewek. Yap, satu wave minion, satu gerobaknya ditahan. Kayak. Ditahan dulu aja. Ya, dan juga ini sama seperti kemarin sudah dilakukan oleh tim Aura sebenarnya, di mana Rafaela akan mengcover siapapun yang di-cover oleh Digi. Karena dengan keadaan dari Digi yang satu lane dengan gold laner, ini akan memaksa pulang kalau semisal gold lanernya sendirian. Yap, ini dari cewek dan juga Keyboy yang memang masih cukup menguasai ya. Yep. Ada swallow pad yang dibuang, tadi weakness point-nya cukup terbuka, namun cewek seperti yang terlambat di bagian belakang. Udah ada lagi Chen yang memang di end-hand dan menghilang sudah one-one-nya, di mana untuk kali ini first blood-nya menjadi milik dari Onyx Esports. Wow, ini pertandingan cukup cepat ya. Lagi-lagi kita melihat pressure yang diberikan ke arah seorang Skylar. Kita tahu sendiri one-one di early susah banget, tambah lagi dia harus tumbang. Dan mungkin ini benar-benar harus diisi oleh seorang VN. Tapi di sisi lain juga Puts dalam ancaman ketika kedatangan dua tamu ada dari seorang Albert dan juga R7. Iya. Itu bukan sembarang tamu ya. Yep. Karena yang satunya Dairot. Iya. Ini udah pasti bisa menangin ending phase lawan Esmeralda. Yang satunya punya lethal counter juga. Yep. Tuh. Jadi Esmeralda benar-benar terancam. Ini tamu yang tidak baik sebenarnya. Gak diundang. Gak diundang sama sekali tapi mereka datang. Oke, dari Suns dengan Magic Worship yang dipakai jadi bakal ada efek tambahan burn damage dari pasifnya dia dari emblem yang diambil dan rata-rata di sini mengamankan untuk movement speed dari 4 hero untuk Onyx Esports. Oke, sekarang Kyrie coba lihat berhasil langsung mengamankan ke arah purple buff yang harusnya menjadi milik dari Arkeosi. Tapi untuk Albert sendiri udah bergerak pura ke arah purple buff yang dimiliki oleh pemain dari Onyx Esports dan juga serangan seperti yang akan dilakukan di bagian bawah. Karena untuk kali ini purple buff-nya dengan hanya ada Paramis yang menjaga itu pun kayaknya bakal dilepas begitu saja. Bisa langsung ditukar ya ke arah purple buff-nya. Tapi kali ini kita melihat juga dari RRQ. Dua pemain mereka di area bottom lane nampaknya cukup kesulitan. Karena Kyrie udah standby banget di sana. Enhancer-nya bisa aja memberikan satu efek immobilize. Dan ketika itu terjadi, cewek dan juga Keyboy tinggal memberikan damage tambahan. Apalagi mereka nggak perlu recall. Sekarang mereka udah ngabisin ke arah shield-nya. Bahkan seperempat dari
keseluruhan SP yang dimiliki Tarot juga udah berhasil dihancurkan. Ya ini ada Platinum Gold yang berhasil untuk Onyx Esports. Dari di arah Goldnya bener-bener rame banget ya. Kalau disorot mungkin dari game kedua, game yang pertama ya udah Goldland yang paling rame sebenarnya. Berasa ya. Damage kejutan yang langsung diberikan oleh cewek sejauh ini. Dengan adanya sebuah efek slow. Lalu dengan point crystal, point blast, real world manipulation. Semuanya dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan langsung ke arah cewek. Tapi masih bisa pergi dari area tersebut. Terlalu tinggi ya dari segi mobilitasnya untuk menangkap ke arah seorang cewek dan dengan clear minion wave yang cepat, cewek bisa banget untuk membantu ke area mid lane ataupun ke arah sisi lainnya. Dan kalau kita melihat juga push bersama R7, belum adanya pressure yang terlalu terasa dari seorang R7 memang lebih unggul kalau kita memberikan direct dengan Esmeralda setengah platingan gold sudah terlihat di sana. Yap, perbedaan level yang cukup mencolok kali ini. Ada satu level 5 dan juga level 6. Sekarang sama-sama level 6. Mereka masih tetap berada di lane yang sama. Shield turretnya juga udah keambil separuh. Di tengah, Sans, seorang diri masih tetap stay di area tersebut. Dan Kairi berusaha untuk mulai maju ke bagian depan. Dan satu lagi, pergerakan terakhir berhasil mengamankan ke arah Lemon. Itu satu tetes terakhir ya. Yap. Satu hit saja membuat dari seorang Lemon harus tumbang. Tapi ini masih early jadi respawnnya nggak akan terlalu lama. Namun kalau mau lihat lagi dengan turtle yang sudah terspawn kali ini, mungkin bakal jadi satu tempat fight. Meskipun kalau ngelihat pergerakan dari Onyx Esports, sebagian besar mereka masih berada di area bottom lane. Iya, dan ini selalu juga bisa ditukarkan ya. Mungkin dari Onyx adalah mereka harus merelakan untuk turtle-nya. Ini diambil oleh orang. Mereka gak ada niatan sama sekali untuk melakukan kontes karena tujuan mereka adalah untuk menutup pergerakan yang ada di gold lane. Waduh, ini mah dikepung depan belakang. Udah ada lagi pergerakan dengan ada tadi Chainsaw yang ada juga Chainside. Hanya saja mereka, dua orang tersebut, Finn dan juga Skylar masih tetap bisa mempertahankan diri, mempertahankan turretnya. Ada Void Crystal pula dikeluarkan, efek slow-nya cukup mengganggu, mundur lagi Onyx. Ini udah mulai boleh hati-hati sih karena dengan crossbow of tank yang bisa terbuka mungkin cewek bisa hilang, Giboy bisa hilang, Sas juga bahkan bisa hilang. Dengan HP yang gak terlalu besar tapi lihat Gallardo sudah mulai dibuka mengincar langsung karena 3 player dan tersilence di sana cewek. Gak bisa pula tapi masih bisa menemukan satu player bahkan 2 player. Wow, dia survive dalam waktu yang lama dan itu menjadi keuntungan yang luar biasa untuk Onyx Esports. 2 pemain ditambah outer turret Pak Pulung. Yap, walaupun sekarang outer turret yang ada di area top lane pun udah berhasil dihancurkan oleh Dairat. Ada pertukaran walaupun tidak untuk point kill-nya. Ya, 1 tuker 2 tadi dan ya masih untung Mas ya karena gold lane yang ditukarkan juga dengan gold lane plus 1 lagi dari Arkehosi. Dari item juga Windtalker ternyata sudah selesai untuk cewek. 1-1 yang paling penting Corrosion ada di sana. Demon Hunter Sword mungkin akan selesai juga bersama dengan satu buah steel leg plate yang diamankan biar physical damage yang masuk. Dari cewek tidak terlalu sakit tapi terlalu banyak memang untuk source skill yang dipakai oleh Onyx untuk mengamankan di area dari gold lane dan sejauh kita melihat mereka sukses. Dan Kairi kehilangan purple buff barusan. Iya. Benar-benar direbut untuk purple buff-nya dan kali ini udah menuju ke arah mid lane lagi setelah outer turret di bagian bawah hilang. Pastinya mereka akan menuju ke arah objektif berikutnya. Ini Finn udah melemparkan lagi time bomb tepat masuk ke dalam rumputan dengan cooldown yang sangat-sangat tinggi. Ini dia bisa nge-spam time bomb di mana aja dengan tidak ada limitasi terhadap satu skill tersebut. Itu akan sangat-sangat nikmat sekali. Cewek dan juga rekan-rekannya masih berusaha untuk bisa mendapatkan langsung ke arah inventarnya. Mereka berusaha untuk bisa langsung membabat habis tapi dengan ke altarnya cewek di bagian belakang terus memberikan damage yang begitu menyakitkan di mana untuk R7 kali ini malah langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat dengan menerima damage dari heavy crossbow menyakitkan. Ini R7 pergi jauh banget loh sampai ke arah bottom lane. Tapi ternyata dia harus berhasil ditumbangkan juga dan kali ini kita mau bergeser. Woods yang masih survive kali ini mencoba untuk memberikan sedikit gangguan tapi ada yang diam-diam mencoba mendapatkan satu objektif. Memang masih ada retribution tapi ini akan diadu dengan Albert. Dan Albert berhasil memberikan satu penculikan yang on point retribution Albert. Iya, itu bagus banget sih. Tadi gue kira dari Arkehosi mereka merelakan turtle ya. Tapi ternyata sepersekian detik masih bisa untuk melepaskan retribution. Waduh. Adi geprek ditampol. Hilang sudah. Hilang. Paramis namun kali ini ada lagi sebuah hal yang akan dilakukan oleh Raki di mana untuk Boy-nya mendadak tepat berada di depan dari Albert di mana untuk kali ini ada purple buff yang siap dia makan namun untuk hari ini berhasilkan mendapatkan ke arah purple buff-nya tidak gagal lagi mendapatkan purple buff untuk kedua kalinya untuk purple buff tapi ini perebutan rating ketiga kalinya yang digagalkan untuk Onyx Esports dan bergeser karena seorang Boots menghadapi R7 kali ini belum ada satu factor yang connect tapi Albert yang datang mungkin akan memberikan damage tambahan dan Kairi apakah akan memberikan
sedikit gangguan dengan chain yang udah terbuka. Perebutan ke arah goldnya akhirnya bisa Akhirnya. diamankan oleh seorang Kyrie. Iya, karena kalau di atas kertas, Albert dengan Demon Slayer level 11 pula, point retribution-nya akan jauh banget Betul. di atas dari Kyrie. Ini bisa mendompang dia untuk bisa memenangkan dari adu retribution. Oke, di gold lane-nya juga yang sedari tadi selalu ramai ya. Seharusnya menjadi sorotan kita juga. Skyler, dia harus mulai bisa beradu dengan cewek, tapi spacing untuk cewek juga cukup besar dan banyak. Item yang dibuy juga agak berbeda, di mana cewek ini memilih setelah Wind Talker ke Wind of Nature tadi. Waduh. Nih, Vin. Ih, masih ada tas-tasnya dong. Masih sempat aja memang kalau nah pro player mah bebas aja ya. Tapi cewek tepat berada di depan dari outer tower yang ada di area top lane. Ada Skylar, Swallowpad langsung dikeluarkan begitu saja. Weakness point belum ada yang terbuka. Mid masih aman dan mereka mendapatkan lagi satu objektif dari RRQ Hoshi. Iya, hancur sudah outer turret di area top lane. Ngebuat dari RK Hoshi kali ini harus melakukan pertukaran. Entah itu karena elimination, entah itu karena objektif berikutnya. Karena kita tahu juga di menit yang ke-9 Lord sudah ter-respawn. Dan tetap dengan playstyle yang cukup pasif dari keduanya karena sama-sama bermain dengan cukup objektif juga. Tapi selalu ada balasan dari RK Hoshi adalah mereka mengancam untuk mendapatkan purple kalau atau orange semisal gak diambil sama sekali oleh Onyx. Oke, Holy Baptism-nya dikeluarin dari pick crossbow. Coba lihat langsung aja mengejar bagian belakang. Dan kali ini ada Kelartal. Tapi untuk Albertnya berfokus belum bisa mendapatkan langsung arah Lord. Dan mana untuk kali ini dia sendirian aja. Albertnya masih bisa bertahan. Ada 3 orang yang harus berhadapan dengan dirinya. Arsevan harus pergi ke arah yang berbeda. Tapi untuk sekarang di pada Iritelnya malah langsung menghilang, akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat buruk untuk Onyx Esports. 3 melawan 4 kali ini terjadi di area mid lane. Albert masih bertahan dengan begitu kuatnya lethal counter dibuka, tapi itu gak cukup untuk mendapatkan eliminasi dan masih ada pukulan mundur yang terjadi dari Onyx Esports. Memang ini bakal menjadi keuntungan untuk RRQ dengan Lord yang hadir bersama-sama dengan mereka. Dan ya kalau kita ngomongin fight yang baru saja terjadi, RRQ kalau dari kuantitas R7-nya udah harus mundur dengan HP yang terbatas. Yes. Dan juga dari gold ternyata dari Onyx masih sempat leading ya. Meskipun untuk team fight yang terjadi seperti tadi. Karena memang untuk pertukarannya itu ada di arah dari kedua gold laner. Dan untuk crossbow offtank ini gak bakal efisien dan efektif kalau Cult Altar masih aktif. Tuh, di main glaive. Belum lagi tadi di saat mereka memulai peperangan tersebut, Albert kayak dicuekin aja udah. Iya. Albert fokus Lord seorang diri kayak gak ada yang ngeliat gitu. Benar-benar dibiarin bebas, tapi kali ini real world manipulation juga udah mulai terbuka. Ngasih pressure karena target dari RK Hoshi adalah ke arah outer turret. Kalau mereka udah dapet outer turret ya udah aman untuk 10 menit yang pertama. Yap, 10 menit pertama, sekarang udah mulai digiring lagi oleh RRQ Hoshi. Mereka berhasil menekan, mereka berhasil masuk ke dalam area pertahanan, area jungle yang dibikin oleh Onyx. Yes, dan dari Vince ini dengan Dominance Ice dan juga Radiant Armor. Satu Digi yang cukup sustain menerima damage dan pastinya kita tahu damage dari Digi ini bakal datang dari pasif yang dimiliki oleh dia. Dengan tambahan nanti misal stacknya penuh itu bakal nambah lagi 60% magic damage. Magic power yang dimiliki oleh Digi. Oke, time bomb nabrak arah Keyboy. Keyboy harusnya tahu siapa aja yang ada berada di dalam rumputan dengan pasif yang dimiliki. Tapi Vin kabur dulu ke belakang, mundur dulu sedikit. Namun sekarang Albertnya mulai masuk lagi ke dalam rumputan. Ada cewek, ada lagi Arseven, Spectre Step, dia gak kenakan siapapun. Udah ada lagi di bagian belakang dengan adanya lagi pergerakan lewat. Satu ke altar gak mampu lagi menahan. Paida damage dikeluarkan dari keseluruhan pemain RRQ Hoshi. Dan hilang sudah Kyrie. Itu tetesan yang pedas banget ya dari seorang Lemon kali ini. Langsung menumbangkan ke arah Kyrie. Dan memang itu target mereka. Setelah kedapetin Kyrie udah better untuk mundur aja. Better untuk bermain dengan lebih sabar lagi. Karena mereka sebenarnya lagi di kondisi yang cukup baik. Kalau ngomongin team fight meskipun goldnya memang ketinggalan. Iya, tapi ketinggalan juga gak jauh-jauh banget ya. Ya. Jadi objektifnya di sini dari kedua tim ini, mereka masih saling bisa mengalahkan satu sama lain. Tinggal siapa yang nge-pick off terlebih dahulu siapa di awal. Dan itu apakah penting dari yang di-pick off. Dan Kyrie adalah salah satu yang penting karena dia pegang Retribution. Untuk bisa mengkontes Albert. Udah masuk menit 12. Sesaat lagi mungkin semuanya akan berada di level yang sama. Semuanya akan berada di dalam item yang sama pula. Dengan kedudukan mungkin sudah full semuanya. Hanya tinggal bagaimana setup dari kedua tim ini yang akan membuktikan nantinya siapa yang pantas bisa menjadi pemenang di game yang ketiga. Iya, di menit yang ke-12 sudah pasti akan ada Lord yang ter-enhance yang udah mulai sangat cukup padat memang kalau kita ngeliat ke sisi area Lord. Tapi R7 dan juga Boots mereka masih fokus ke arah manajemen wave-nya masing-masing. Karena ya mau nggak mau ketika Lord udah mulai spawn udah pasti akan ada fight yang terjadi. Dan kali ini udah mulai ada pancingan yang diberikan oleh RK Hoshi di reset dulu. Tahan-tahan dikit karena pastinya dari RQ juga mereka gak ingin untuk mengkontes. Terus chance ini masih di 50-50.
Kalau bisa ya 70 atau 80% baru mereka akan mendapatkan Lord tersebut. Itu jauh lebih bagus. Dan itu butuh sedikit effort yaitu berupa pancingan. Oke, cewek sudah ketahuan tadi sepertinya sudah lompat duluan dan dia pun harus pulang. Mereka Rarkiosi punya waktu tambahan. Mereka siap untuk bisa mendapatkan langsung arah Lord, 3 frag dan juga retributionnya. Ini adalah hal yang sangat baik yang akan bisa dilakukan dan mereka kehilangan Lord tersebut untuk Onyx. Ya, zoning out yang bagus juga dari seorang Lemon ketika ceweknya harus mundur terlebih dahulu. Memang nggak perlu untuk melakukan recall karena regionnya masih cukup deras dengan ngebawa seorang Kiboy dan Rafaelanya. Tapi dengan adanya Lord berikutnya yang diamankan oleh Arky Hoshi, minimal inner turret udah pasti diruntuhkan. Yap. Gimana ini objektif yang dimiliki oleh Onyx akan tumbang satu persatu lagi. Area pertahanannya semakin kecil lagi. Yes. Dan Suns juga tadi baru punya satu buah glowing one. Akan ada efek bakaran tambahan lagi untuk Suns. Kita tahu dia menggunakan juga untuk Magic Worship. Dan ini Lord yang penting untuk Arky Hoshi. Mereka bisa saja mendapatkan best turret milik dari Onyx Esports. Apalagi di sini mereka punya powernya, mereka bisa langsung menabrak. Mereka punya Yif. Mereka punya satu buah sisi yang besar banget. Mereka punya high ground yang sangat-sangat nikmat sekali. Wave minionnya segera dihilangkan, Lordnya akan segera masuk ke dalam area pertahanan Onyx Esports. Tapi Boots belum mau lompat ke bagian depan. Dari ultimate sendiri udah langsung diselesaikan begitu saja, di cancel begitu saja. Ada Taran yang berhasil dihancurkan pula. Windtalker kali ini menjadi milik dari Skylar Chen Enarsia. Akankah Digi berhasil ditangkap, tapi dengan immortalnya saja itu pun belum berhasil terlepas. Poin kristalnya memberikan efek slow terhadap cewek dan mereka berusaha untuk langsung mengejar ke arah pemain-pemain dari Ararki. Bermain dengan sangat berhati-hati kali, tapi dari seorang Finn udah kehilangan immortalnya dan langsung menjadi eliminasi. Seal survivor dari bagian belakang dan Lemon. Real world manipulation yang cukup untuk menghilangkan efek counter Arthur ke arah seorang Suns dan ditambah lagi dengan lethal counter Albert. Hilang sudah satu pemain penting dari Onyx Esports meskipun gak butuh waktu lama untuk kembali lagi ke dalam lane of down. Onyx Esports kembali dengan 5 pemain mereka dan akan mencari objektif berikutnya, Pak Pulung. Tarik ulur yang begitu indah dilakukan oleh Rarkiosi. Yes, kekuatan dari Faramis sendiri juga di mana begitu dia tumbang, teman-temannya harus juga sadar bahwa ada efek pasif yang dimiliki oleh Faramis, yaitu dia bisa respon dengan cukup cepat. Cuman sedari tadi kita melihat bagaimana teamfight yang terjadi, cewek dipaksakan untuk menggunakan heavy crossbow dari posisi melarikan diri, bukan posisi untuk membuka teamfight. Yap. Ini lama-kelamaan kalau kayak gini ya, Onyx harus mencari cara lagi nih. Sepertinya udah gak efektif lagi di saat mereka harus memulai maju, harus mereka mengejar, tapi malah dibalikin terus-terusan. Dan Skylar udah level 15, sekalinya terbang akan sangat berbahaya sekali. Yes, dan full item untuk kedua marksman kita sekarang. One-one-nya ada satu buah silence rope untuk mengurangi efek magic ya, berarti dari Esmeralda dan juga Suns. Karena Suns di sini dia sebenarnya udah sakit, dia punya lagi tambahan dari glowing one yang berarti bahwa untuk recall atau mungkin untuk efek-efek yang lain yang dimiliki oleh Suns. Kairi-nya sih sangat dijaga banget sih. Iya, betul. Kairi harus dijaga sih. Shadow Twin Blade buat Kairi. Basic damage-nya dia masih akan berkali lipat untuk next penggunaan ya. Yap. Kita menggunakan skill. Tapi ya, kalau kita bicara soal Julian, ini adalah hero jarak dekat. Ya. Hero jarak dekat yang balik lagi menjadi makanan untuk Albert ketika coba untuk melakukan ini ya. Yap, coba lihat. Untuk Skylarnya. Menarik Lord ke arah atas. Memancing. Onyx agar masuk jauh lebih dalam lagi. Sementara dari Kairi tertinggal sendirian di bagian belakang. Untungnya dia masih berpindah dengan sebelah. Tapi Kiboy seorang diri berhasil kabur. Ada beberapa source yang udah langsung dikeluarkan pula. Dengan adanya Lord sedikit lagi yang tersisa. Gagal seperti untuk kali ini. Berhasil untuknya. Namun untuknya dia berhasil kabur ke area yang berbeda. Dengan adanya satu altar yang masuk ke arah semuanya. Malah mereka berhasil mendapatkan juga karena Digi. Dan juga Ararki kehilangan satu playernya. Suns berusaha untuk maju dan juga mengejar balik ke arah Rarkiosi. Itu majikannya bagus banget sudah dari seorang cewek yang memang niatnya untuk ngedapetin ke arah Lord. Tapi lihat asuransi yang mereka miliki dari Onyx Esports bisa ngebalikin keadaannya, bisa menyamakan kedudukannya lagi. Dan Lord harusnya bisa ditumbangkan dengan mudah oleh para pemain dari Onyx Esports. Gak menutup kemungkinan untuk Onyx Esports kembalikan keadaan. Tapi begitu juga dari Arky Hoshi. Masih belum gentar mereka. Albert berada di bagian depan. Juga Skylar. Yang terbuka dengan bebas banget. Berapa pemain langsung bisa diamankan. And headset terbuka juga membuat Skylar juga harus untuk real world manipulation dari seorang Lemon. Bisa saja berubah keadaan dengan immortal yang sudah dipecahkan. Boots dengan HP begitu terbatas. God limited HP dari seorang Boots bisa berubah segalanya 40. Wah, ini dia hal yang sangat-sangat mengerikan harus dihadapi langsung oleh Onyx. Gimana mereka kena satu player, namun di tempat yang berbeda harus saya mereka kehilangan langsung immortalnya. Dengan ada level counter malah langsung menggeprek juga ke arah
dari Kairi. Kairinya langsung down. 4 melawan 3. Akankah RRQ mundur atau RRQ akan tetap menabrak masuk? Mundur sih. Ini mereka harus benar-benar main di sini. Wow. Dan itu fight yang benar-benar lama banget. Banyak banget resource yang mereka keluarkan juga terutama dari seorang Albert. Dia ada di bagian depan, Real World Manipulation juga dibuka. Tapi Onyx Esports masih bisa bertahan dengan 3 pemain mereka, Populung. Waduh. Mereka memaksa agar bisa mendapatkan langsung karena satu best yang ada di area mid. Keyboy-nya harus mundur dulu. Ada efek bakaran dalam tubuhnya. Dilompatin langsung oleh Esmeralda. Mencoba untuk langsung mengusir mundur 3 player tersebut dan berhasil. Sejauh ini. Waduh. Ada sedikit nafas ya. Yes, Nafas masih dulu kita. close game banget. Dan Onyx Esports mereka gak boleh kehilangan cewek. Sebenarnya cewek adalah salah satu faktor penentu kemenangan untuk Onyx nantinya. Karena dia pemberi daya terbesar juga. Heavy crossbow-nya dia, itu damage gede banget. Iya, ini mungkin Pulung mau request sedikit untuk penonton yang ada di online, yang ada di kolom komen Yes. kita nih ya. Coba tolong ketik 1 untuk langsung memberikan nafas bantuan kepada para caster yang ada di sini ya. Boleh kasih semangatnya. Coba ketik 1 dulu, ramekan di spam dulu di kolom komen itu ya. Kalau enggak emot apinya tolong dikeluarkan dulu di kolom komen kita. Ya, sekarang kita melihat sedikit instant replay-nya. Sebenarnya Put juga bisa jadi salah satu penyelamat. Lihat HP-nya benar-benar unlimited, gak tersentuh sama sekali. Dan kalau misalnya zoning out-nya bisa dilakukan terus-menerus, ditambah lagi ada damage dari seorang cewek. Ini bisa aja buat Onyx. Iya, sini reset cooldown time untuk kedua tim ini. Tapi pastinya Onyx Esports mereka bisa kembalikan selama mereka masih punya Cold Altar. Ini adalah skill, spell yang penting banget. Karena satu buah crossbow of tank ini bakal netral dengan adanya Cold Altar. Iya. Good. Masih santuy, tetap adrenalinnya. Udah mulai kolom komen. Udah mulai kompak semua. Terima kasih teman-teman atas nafas tambahan yang kalian berikan kepada kami ada di sini. Coba lihat kolom komen kita berubah menjadi satu. Satu boleh. Terima Api-api juga kasih. boleh. Tapi kali ini Lordnya sudah mulai spawn, Populung membuat kedua tim harusnya udah mulai melakukan setup dalam beberapa saat lagi. Memasuki ke arah late game, semua bisa terjadi satu momentum. Ini bisa berubah segalanya. Yap, Keyboy mulai bergerak. Mereka masih ditahan di area mid. Bahkan kali ini dengan adanya bantuan dari seluruh source yang mereka milikin. Siap untuk mulai maju ke bagian depan. Kairi dengan darah yang gak begitu full lagi. Akankah dia berani untuk maju ke bagian depan dengan Rafaela? Mereka gak perlu pulang. Mereka hanya tinggal maju sedikit demi sedikit dan siap untuk melakukan kontes. Oh iya, tapi posisi dari seorang Kairi sih yang harus benar-benar dikhawatirkan. Karena kalau kita ngelihat dari fighter Soul sebelumnya, Kairi tertangkap dengan reward manipulation dari seorang Lemon. Dan ini ngebuat mereka gak bisa komit ke arah Lordnya. Tapi bakal berbeda kali ini kalau misalnya Kairi bisa dijaga di bagian belakang. Dia bisa ngeluarin enhance-nya dengan tepat ke arah beberapa pemain. Tapi itu hanyalah skenario. Kita nggak tahu kejadiannya seperti apa nantinya. Iya, karena sekarang dari Onyx mereka harus membersihkan dulu di bottom lane. Mininnya terlalu dekat didorong oleh RRQ Hoshi, tapi langsung di start juga dari Lord. Weh. Itu reward manipulation. Coba lihat. Mereka terlalu jauh untuk maju ke bagian depan sana. Tapi sepertinya Lord akankah menjadi melee dari RRQ Hoshi. Ada plot yang langsung dihasilkan. Tapi Peter tinggal seorang di bagian belakang. Mereka sempat untuk pulang. Tidak ada korban kali ini lewat. Aduh, retribution dari Lord barusan. Hampir Onyx Esports masih dengan 5 pemain mereka. Tapi setidaknya outer itu red berhasil makan RRQ Hoshi. Ini Lord keempat mereka possible untuk bisa ngedapetin kemenangan karena di area top lane best rate-nya udah nggak ada. Ya satu, ini Evolve Lord. Yang kedua tadi, kalau aku ngelihatnya dari Fade, dia beli Defend Glaive. Jadi Yes. giginya juga lebih sakit dengan tambahan 60% damage. Tuh. Time bomb-nya udah gak boleh Sakit lagi banget. dideketin ya. Yo. Mau di TB-in karena time bomb-nya juga udah. Iya. Lu aja di sana yang nebein. Mereka juga punya reward manipulation. Jadi Yap. kalau mau zoning out ke arah para pemain Onyx Esports gampang banget. Akankah ini menjadi last fight kita di Royal Derby pertama? Karena Lordnya bersiap untuk masuk di area atas. Reward manipulation dikeluarkan. Kairi terkurung di bagian tengah. Masih bisa pergi. Mereka dipaksa untuk mundur dan juga udah ada ke altar. Akankah mereka berhasil untuk mendorong mundur dua pemain dari Aki karena Lordnya terkurung seorang diri di bagian dalam. Tidak bisa lagi Lordnya memberikan damage terhadap base utama dari Onyx Esports. Lordnya dibiarkan terbuka kali ini berhasil untuk mengatasi minion wave dari area atas. Gak bakal tinggal 3 Marky Albert. Wow. Berhasil mendapatkan satu lethal counter memecahkan Immortal untuk seorang bot yang dari HP-nya begitu tebal. Kali ini dirontokin satu persatu. Tapi balik lagi, Onyx Esports punya pertahanan yang begitu luar biasa. Menahan lagi, ngedelay lagi kemenangan untuk RRQ Hoshi. Wow, barusan lewat fight yang terjadi, barusan ada lagi. Chain Enhance gak kena karena siapapun. Sejauh ini pemain RRQ sangat sulit untuk ditaklukkan loh. 1 poin kill aja untuk RRQ ini sangat sulit diambil gitu. Iya, mau gak mau. Apalagi ya balik lagi dengan cewek yang memang harus dipaksakan untuk menggunakan heavy crossbow-nya.
keluar dari zona real world manipulation. Dia nggak bisa dipaksakan untuk melompat ke garis depan sendiri. Dan dari item build-nya, full item untuk kedua tim ini. Dan lihat ada satu body Vanclave dibawakan oleh Vin. Jelas, dengan satu buah alarm bot, itu sakit banget damage-nya. Tadi bahkan kalau kita simak, terkena ke arah Keyboy, satu bom, itu damage-nya 1000. Dan itu satu kotak bar HP dari Keyboy sendiri. Oke. Ada lagi, beli Wondera diambil. Wondera diamankan, poin kristal dikeluarkan. Kairi bahkan menggunakan satu Windtalker. Oke. Satu Oke. bom Talker, tambahan movement speed sih. Yap. Itu bisa cukup menolong juga nantinya. Dan juga masih ada efek dari pasifnya dia, kasih magic damage. Tapi ya, Arkehosi mereka cukup sabar, mereka bakal menantikan untuk objektif berikutnya. Yap. Dan satu lagi di sini sebenarnya dari Onyx Esports, mereka harus bisa untuk merapikan dari wave -1 minion mereka. 15 detik lagi. Dan Lordnya siap untuk langsung dimiliki oleh masing-masing tim ini. Hanya akan ada satu tim. Hanya akan ada satu tim yang memiliki Lord di menit ke-24. Ya, dan seharusnya kita akan melihat adu retribution antara kedua jungler. Antara Kairi dan juga Albert. Udah mulai ada beberapa putaran yang dibuka oleh seorang Albert, ditarik ke bagian atas. Onyx Esports menunggu dari sisi lainnya. Menunggu momentum yang tepat untuk memberikan satu inisiasi fight. Namun masalahnya, zoning out dari R7 dan juga Lemon. Dengan reward manipulation yang cukup untuk buat cewek dan juga stun mundur terlebih dahulu. Keyboy bahkan gak bisa pergi terlalu jauh 40 meskipun memang Lordnya berhasil di reset. Wow, udah ada lagi satu tarikan yang terjadi. Esmeralda bisa kan dipertahan untungnya. Udah ada ke altar langsung dikeluarkan. Berarti ada informasi ke altarnya udah gak ada untuk beberapa saat. Dan mereka siap untuk memancing lagi dari area Lord. Yes. Aduh. Time Journey juga tapi Aduh. sudah tidak ada sayangnya. Jadi Jantung. untuk Lordnya masih ke reset sekarang. Reset lagi. Sama-sama reset. Ini dari tadi jantung kita kayak digeber terus ya. Tapi yang serem sekarang ya, wave-nya dari RRQ ini lagi kedesak, lagi kedorong. Apalagi buat di bagian bottom, ini ada 2 wave minion yang lagi datang ke arah dari RRQ Hoshi. Yap. Sementara untuk Lordnya udah kembali lagi diberikan damage. Udah ditarik Albert menjauh agar pemain dari Onyx Esports bisa masuk dan pergi ke dalam area pertahanan RKC. Jauh lebih dalam lagi, poin kristal dikeluarkan, kebakaran dalam tubuhnya. Sans tidak boleh terlalu over commit untuk maju seorang di bagian depan dan Keyboy-nya berada di dalam satu kotak real manipulation. R7 terkurung sendirian berusaha untuk masuk dan juga memancing agar mereka semua berada di dalam satu kotak real manipulation. Lordnya sejauh ini masih juga berada di dalam satu lingkarannya, satu pitnya belum kritis dan ujung-ujungnya malah ke reset. R7 immortalnya mulai pecah karena dia berada di dalam area tebutan untuk kali ini. R7 udah gak kuat lagi pada pengen keluarkan cross bomb tanknya, gak bisa mendapatkan ke arah siapapun. WON langsung dikeluarkan, tapi dengan damage yang begitu mematikan, One yang harus mundur ke bagian belakang dan bahkan untuk kali ini Butsia seorang diri mendorong mundur 2 orang sekaligus. Low HP untuk semua pemain dari Onyx Esports, tapi kali ini Keyboy harus memecahkan Immortalnya terlebih dahulu. Lethal counter, masih ada Winter, Trojans, serve the day untuk seorang Keyboy. What a nice movement, tapi balik lagi. Lordnya masih available di sana, masih ada Albert untuk melakukan adu retribution juga. So, fight di Royal Derby belum selesai. Masih banyak perjalanan kita untuk saat ini, Pak Pulung. Wow, menit 26, Lordnya pun masih ada. Respawn yang begitu lama hadir untuk 2 player dari RKOC. Dan sekarang kesempatan hadir untuk Onyx Esports. Mereka bisa mengamankan Lord ini atau tidak. Karena masih ada lagi pergerakan dari pemain RRQ yang belum mau menyerah. Dan juga sempat untuk pergi dari area tersebut. Ya, tapi mereka udah berhasil men-trigger satu adanya altar yang bisa dibuka oleh seorang Sarsamun. Ultimate udah ready lagi. Dengan begitu cepatnya, hanya dari seorang Albert mulai mendekat. Berputar-putar di area Lordnya. Aduh, retribution akan terjadi sebentar lagi. Ditambah lagi ada seorang Skylar yang bisa memberikan backup pada dan retribution yang on point dari seorang Albert. Berhasil mendapatkan Lord berikutnya. Lord yang harusnya bisa menjadi Lord kemenangan. Tapi kita masih belum tahu Onyx Esports pertahanan seperti apa yang bisa mereka berikan. Onyx mereka masih jago defense dan Balmond dengan keuntungan dengan adanya lethal counter tadi. Lethal counter retribution membawakan kemenangan untuk mendapatkan Lord. Dan ini sudah dengan 5 Lord dan Onyx Esports. Mereka masih tetap bertahan dan ini masih bisa bertahan untuk Onyx. Mereka masih punya Gold Altar. Memang lawannya adalah Digi. Tapi Diginya juga udah kepangkas 30% dari damage dia, dari pasifnya. Oke. Akan sangat berat untuk Lord kali ini sepertinya. Mereka udah kehilangan 2 base utamanya. Atas dan tengah.
Ini akan menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh RRQ untuk bisa memenangkan di Royal Derby di game yang ketiga ini. Lord sudah memasuki ke area mid lane terlebih dahulu. 5 pemain dari Arkyoshi dan juga 5 pemain dari Onyx Esports mencari kemenangan mereka berikutnya. Saat sudah menunggu di bagian terdepan Boots yang akan memberikan zoning out juga dengan Polystar Monyet. Tapi kali ini Lordnya harusnya bisa datang dengan mudah. Bootsnya harus masih ada Alter yang menyelamatkan mereka semua. Namun real world manipulation dari seorang Lemon tidak bisa tertahankan lagi. Alter save the day mendapatkan kartu keras fast. Tambah lagi 2 pemain hilang. Dan ini akan menjadi kemenangan untuk Arkyoshi karena fokus karena Bishop. RRQ berhasil menjadi pemenang di match yang pertama di pertemuan mereka di Royal Derby kali ini. Wow, congratulations. Amazing play. Arkyoshi, nice try Onyx. Ini permainan yang luar biasa banget, perlawanan yang gak ada hentinya. Membawa game ini ke dalam late game dan yes, sekali lagi good game, nice try. Good Royal game, Derby yang benar-benar kita nanti-nantikan sih ini. Intense game untuk game yang ketiga dan ini adu sabar. Adu siapa yang jauh lebih tahan untuk terima damage, siapa yang gak kebuka inisiasi. Tapi yang pasti sih ini Yves-nya dari Lemon ngeselin parah.